Islam tumbuh sebagai peradaban mayoritas yang luas dan membangun negara besar lintas bangsa. Sedangkan Yudaisme tumbuh sebagai komunitas minoritas yang bertahan melalui pendidikan solidaritas internal, jaringan perdagangan, dan kemampuan intelektual. Dan mungkin justru karena tekanan sejarah yang sangat panjang, komunitas Yahudi menjadi sangat kuat dalam kemampuan adaptasi, pendidikan, dan organisasi sosial. Gereja Kristen itu lama membatasi praktek pinjam-meminjam uang dengan bunga bagi umat Kristen. Akibatnya sebagian komunitas Yahudi itu masuk ke perdagangan, keuangan, dan peminjaman uang karena sektor itu relatif masih terbuka bagi mereka. Dua agama besar di dunia yang memiliki akar yang sangat dekat tetapi berkembang menjadi peradaban yang berbeda. Keduanya percaya kepada Tuhan yang satu, keduanya punya nabi, kitab suci, hukum agama, dan tradisi moral yang kuat. Tetapi Islam dan Yudaisme akhirnya membentuk masyarakat dengan karakter yang cukup berbeda. Dalam Islam, agama dipahami sebagai risalah universal untuk seluruh manusia. Muhammad dianggap diutus untuk semua bangsa dan semua wilayah. Karena itu Islam itu sejak awal mudah menyebar lintas budaya. Orang Arab, Persia, Turki, Afrika, India, hingga Melayu itu dapat menjadi Muslim tanpa harus menjadi bagian etnis tertentu. Sedangkan dalam Yudaisme, identitas agama sangat terkait dengan identitas bangsa dan sejarah Bani Israel. Menjadi Yahudi bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga warisan keluarga, tradisi leluhur, dan identitas etnis. Karena itu, komunitas Yahudi itu cenderung lebih tertutup dan menjaga identitas internalnya dengan kuat. Islam berkembang menjadi peradaban besar yang luas dan beragam dari Maroko sampai Indonesia. Dunia Islam membentuk kerajaan, kesultanan, dan jaringan perdagangan global. Sedangkan masyarakat Yahudi selama ribuan tahun lebih banyak hidup sebagai komunitas minoritas yang tersebar di berbagai negara yang diaspora dan pengusiran dari tanah asal mereka. Islam memiliki syariat yang sangat luas, mengatur ibadah, keluarga, ekonomi, perdagangan, hingga pemerintahan. Karena itu dalam sejarah Islam, agama dan negara itu menyatu. Khalifah dan kerajaan Islam itu lahir dari gagasan bahwa agama juga mengatur kehidupan sosial politik. Sedangkan Yudaisme memiliki hukum agama bernama halakha yang mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi karena orang Yahudi itu lama hidup tanpa negara sendiri, fokus mereka lebih banyak pada mempertahankan komunitas dan identitas dibanding membangun imperium global. Lalu mengapa banyak orang Yahudi dikenal kuat di bidang keuangan, bank, perdagangan, dan pendidikan? Ini sebenarnya lebih banyak kepada dipengaruhi sejarah sosial daripada faktor ras atau bawaan biologis. Pada abad pertengahan di Eropa Kristen, banyak profesi tertutup bagi Yahudi. Mereka banyak dilarang memiliki tanah, dilarang masuk militer, atau menjadi pejabat negara. Pada saat yang sama, gereja Kristen itu lama membatasi praktek pinjam-meminjam uang dengan bunga bagi umat Kristen. Akibatnya sebagian komunitas Yahudi itu masuk ke perdagangan, keuangan, dan peminjaman uang karena sektor itu relatif masih terbuka bagi mereka. Karena hidup berpindah-pindah dan sering mengalami pengusiran, maka orang Yahudi juga tidak bisa terlalu bergantung pada tanah atau kekuasaan politik. Mereka akhirnya mengembangkan kekuatan di bidang yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu pendidikan, literasi, perdagangan, jaringan komunitas, dan kemampuan intelektual. Nah, tradisi Yahudi juga sangat menekankan untuk belajar. Anak-anak diajarkan membaca kitab sejak kecil. Diskusi, debat, dan penafsiran teks menjadi budaya intelektual sehari-hari.
Karena itu kemampuan berpikir analitis berkembang kuat dalam komunitas mereka. Selain itu, karena hidup sebagai minoritas yang sering mengalami diskriminasi, solidaritas internal mereka menjadi sangat tinggi. Mereka membangun jaringan komunitas bisnis, pendidikan, dan dukungan ekonomi yang saling terhubung lintas negara. Dalam kondisi sulit, pendidikan menjadi alat bertahan hidup. Yahudi kemudian menonjol dalam bidang ekonomi, sains, kedokteran, akademik, dan teknologi modern. Banyak ilmuwan, ekonom, dan tokoh intelektual dunia itu berasal dari komunitas Yahudi, meskipun jumlah populasi mereka kecil. Namun penting dipahami bahwa ini bukan berarti semua Yahudi kaya atau semua Muslim miskin. Itu adalah generalisasi yang terlalu sederhana. Banyak faktor lain ya, seperti sejarah kolonialisme, perang, modernisasi pendidikan, stabilitas politik, dan perkembangan industri ikut mempengaruhi kondisi masyarakat. Dunia Islam sendiri pada masa klasik pernah menjadi pusat ilmu dan perdagangan dunia. Kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Tetapi dalam era modern, banyak negara Muslim menghadapi tantangan kolonialisme, konflik politik, dan ketertinggalan pendidikan modern, sehingga perkembangan ekonominya berbeda. Meski begitu, kedua tradisi ini memiliki banyak persamaan. Keduanya percaya kepada Tuhan yang satu, keduanya menghormati nabi-nabi seperti Moses dan Abraham, keduanya menekankan keluarga, moral, pendidikan, dan disiplin hidup. Tetapi sejarah membuat keduanya berkembang sangat berbeda. Islam tumbuh sebagai peradaban mayoritas yang luas dan membangun negara besar lintas bangsa. Sedangkan Yudaisme tumbuh sebagai komunitas minoritas yang bertahan melalui pendidikan, solidaritas internal, jaringan perdagangan, dan kemampuan intelektual. Dan mungkin justru karena tekanan sejarah yang sangat panjang, komunitas Yahudi menjadi sangat kuat dalam kemampuan adaptasi, pendidikan, dan organisasi sosial